Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini kita mau bikin menu harian. Ini lengkap sekomplit-komplitnya untuk menu hariannya. So, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi terbaru dari video di channel Dasilva Raditya. Terima kasih. Oke, menu yang pertama kita mau bikin sop. Di sini ada satu pasang paha ayam, kemudian ini potong kecil-kecil. Ke tukang sayurnya tinggal bilang aja untuk bikin sop. Kemudian direbus menggunakan sospen dari stand cookware, ini ukuran 18 cm. Kita rebusnya sekitar 5-7 menit. Masukin ayamnya ketika udah mendidih ya. Kalau udah, kemudian tinggal kita angkat aja, kemudian kita sisihkan. Di sini udah saya siapin telenan dari stand cookware juga tentunya. Ini tuh telenan dari stand cookware. Ini adanya di smart holder sterilizernya. Kemudian di sini udah saya siapin wortel. Wortelnya itu saya potong-potong kayak gini aja. Jadi nggak terlalu lebar-lebar ya, emang kecil-kecil. Di sini saya pakai 3 batang wortel, ukurannya lumayan besar. Kemudian 1/4 buncis. Ini saya beli 3000 kol. Kemudian saya potong kecil-kecil untuk 2 batang daun bawang seperti ini. Kita siapin bawang merah dan bawang putih. Saya menggunakan 2 siung bawang putih ukurannya lumayan besar dan 2 siung bawang merah. Kalau bawang merah dan bawang putihnya udah dipotong kecil-kecil, kemudian kita akan tumis terlebih dulu untuk bawang merah dan bawang putih. Di sini saya langsung pakai kastrol dari stand cookware. Ini ukurannya yang lumayan besar ya. Udah saya tuang minyak secukupnya. Kalau udah panas, saya tumis bawang merah dan bawang putih yang udah saya iris tipis sampai dia seperti ini. Kemudian langsung masukin aja ayam yang udah kita rebus tadi. Kemudian di sini langsung saya masukin air sebanyak 1500 ml. Kita rebus sampai dia udah mendidih. Kalau udah mendidih, masukkan wortel yang udah kita iris tipis. Kita tambahin aja garam di sini sesuai selera, kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, tambahin 1 sendok teh merica bubuk, dan di sini saya biasanya pakai pala kalau bikin sop. Jadi saya tambahin 1 sendok teh pala bubuk. Kita aduk rata dulu, kemudian kita akan masak sampai wortelnya ini mulai sedikit empuk. Kalau udah, kemudian kita masukin buncisnya. Kemudian buncisnya ini kita masak lagi sampai dia mulai empuk ya. Kita masak bentaran aja. Kalau udah empuk nih untuk wortel dan juga udah matang untuk buncisnya, langsung masukin aja untuk kolnya. Kolnya kita masak sampai matang. Kalau udah matang langsung masukin daun bawang, kemudian seledri. Seledrinya boleh diiris kecil-kecil. Kalau saya lebih suka seperti ini aja. Jadi misalnya nanti untuk sopnya mau diangetin, tinggal diambil seledrinya. Karena menurut yang saya baca nih, seledri itu mengandung nitrat yang tinggi. Jadi kalau misalkan dipanaskan lagi, dia bisa jadi racun. Kalau udah daun bawang dan seledri itu masuk, kita masak bentaran aja. Kemudian kalau udah matang seperti ini, kita matiin. Sop udah selesai, lanjut ke menu yang kedua. Ini adalah perkedel. Di sini perkedelnya saya campur dengan ayam. Ini 1 dada ayam ya, 1 pasang kanan dan kiri, cuman dagingnya aja. Kemudian di sini kita rebus sampai dia benar-benar matang. Nah, di sini saya pakai tongs dari stand cookware seperti ini. Kemudian kalau udah matang, ini akan kita diemin sampai dia hangat atau dingin juga boleh. Setelah itu di sini boleh disuwir atau misalkan di chopper aja seperti ini juga boleh. Seperti biasa saya menggunakan magic chopper dari Mitochiba. Ini adalah Mitochiba CH200. Kemudian kita chopper aja, tapi nggak perlu sampai halus, sampai dia kecacah aja. Cacahnya pastinya kayak kecil-kecil gitu. Nanti hasilnya dia seperti ini. Kita sisihin dulu untuk ayamnya. Lanjut untuk perkedelnya ini kita kasih seledri. Saya pakai 1 batang seledri ukuran besar. Kemudian seledrinya ini saya rajang halus, kecil-kecil banget kayak gini. Dirajang halus ya. Kalau udah, ini kita sisihin dulu.
Kemudian di sini udah saya siapin 1 kilogram kentang. Ini kentang dieng ya kalau saya ucapinnya. Atau misalkan nggak tahu kentang dieng itu kentang yang di dalamnya itu kuning. Mungkin berbeda-beda ya setiap daerahnya. Kalau udah, kemudian ini akan kita potong-potong untuk kentangnya. Kita potong kecil-kecil supaya nanti kalau digoreng itu dia cepat matangnya. Serta nanti kalau diulek dia juga gampang, jadi nggak kegedean. Kalau udah semuanya seperti ini, tetap rendam di air supaya dia nggak kecoklatan. Tinggal kita ambil beberapa aja untuk digoreng. Kita tuang minyak secukupnya. Saya menggunakan wok Cosmo Pan dari stand cookware untuk menggorengnya. Kalau udah panas, kemudian masukin aja kentangnya. Jangan terlalu penuh, kita goreng sampai dia mulai setengah matang. Kalau udah setengah matang, kemudian kita masukkan 10 siung bawang merah dan 10 siung bawang putih. Kemudian di sini akan kita goreng sampai dia benar-benar matang. Untuk menggoreng kentangnya ini saya menggunakan api sedang ke kecil supaya nanti bagian luar dan dalamnya benar-benar matang. Bukan hanya bagian luarnya aja yang kecoklatan, tapi bagian dalamnya matang. Supaya nanti perkedalnya itu nggak cepet basi. Jadi kentangnya ini harus benar-benar matang. Kalau udah, nanti dia seperti ini. Kita angkat aja, langsung kita sisihkan. Karena ini diulek ya, lebih enak kalau diulek masih panas kayak gini. Jadi kalau masih panas kayak gini, effortnya nggak gede-gede banget gitu. Kemudian kita tambahkan garam sesuai selera. Kalau saya di sini totalnya sekitar 2,5 sendok teh. Tapi sesuaiin aja dengan selera teman-teman masing-masing. Kemudian tambahin merica bubuk sebanyak 1 sendok teh. Lalu tambahin 1 sendok teh pala bubuk. Kalau misalkan mericanya dan palanya masih ada yang butiran gitu, boleh aja. Memang tips perkedel supaya nggak gampang basi itu kentangnya harus benar-benar matang. Jadi nggak hanya bagian luarnya aja yang matang, tapi dalamnya masih keras. Nah, salah satu ciri kentangnya ini benar-benar matang atau enggak itu biasanya dia mengambang di bagian atas. Itu biasanya kentangnya mengambang dan kerasanya enteng gitu. Nah, karena cobeknya ini nggak muat, kemudian di sini langsung aja saya pindahin ke baskom. Masukin seledri yang udah diiris tipis tadi. Untuk dada ayamnya ini sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar. Sesuaiin aja, misalnya mau dikasih setengah dada juga boleh. Kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh bawang merah goreng ya, supaya lebih sedap dan lebih enak. Oke, lanjut. Di sini kita langsung aduk semuanya sampai benar-benar rata. Nah, ini yang saya bilang tadi, total dari penggunaan garam di sini saya menggunakan 2,5 sendok teh totalnya. Kemudian kalau udah pas rasanya, sebenarnya kalau udah seperti ini udah bisa dicicipin ya. Kalau udah pas rasanya, langsung aja kita ambil beberapa, kemudian kita buletin kayak gini. Ada 2 versi bikin perkedel ala di rumah Da Silva Raditya. Biasanya kayak gini bisa langsung dicampur dengan telur, tapi juga saya sering banget gak dicampur dengan telur karena memang saya ngerasa hasil dalamnya itu lebih lembut gitu. Nah, ini saya bagi 2 aja ya. Yang ini saya tidak menggunakan telur. Jadi kalau misalkan 1 kilo itu kita campur dengan 2 butir telur. Ukurannya gak perlu terlalu besar. Kemudian kalau udah dicampur telur, kita ulek aja. Lalu di sini kita akan bulet-buletin seperti ini. Lebih mudah sih sebenarnya kalau bulet-buletin menggunakan telur. Dia lebih nurut aja gitu. Habis dibuletin kemudian kita pipihin dikit kayak gini. Ini adalah yang menggunakan telur dan satunya ini tidak menggunakan telur. Kita lihat perbedaannya nanti ya. Kalau luarnya itu sama tetap ya. Bagian luarnya itu menggunakan balutan telur. Nah, ini kita pecahin 1 butir telur, kemudian di sini kita ambil, kita goreng dulu yang dalamnya menggunakan telur. Kita bolak-balik aja langsung, kemudian kita ambil 1, kita celupin ke minyak panas seperti ini. Ini gorengnya pakai api sedang ke kecil aja. Kemudian ini gorengnya nggak perlu lama-lama karena memang bagian dalamnya juga udah matang. Cuman bentaran aja seperti ini sampai dia mulai kecoklatan. Jangan menggunakan api besar ya, karena memang bagian dalamnya kan menggunakan telur. Jadi kita pastiin juga dia matang. Kita pakai api sedang ke kecil, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Kalau udah seperti ini bisa kita angkat.
Selanjutnya kita goreng yang tidak menggunakan telur untuk bagian dalamnya. Sebenarnya kalau dalamnya menggunakan telur, dia nggak gampang pecah, nggak gampang berhamburan. Kalau misalkan di dalamnya tidak menggunakan telur, sebenarnya emang sedikit rawan kalau digorengnya seperti tadi. Tapi kalau cuman sekali gali balik aja, itu aman banget dan nggak perlu boros telur ya. Kalau udah, kemudian ini kita sisihin. Kita lanjut ke menu berikutnya. Saya goreng tahu. Nggak tahu kenapa saya suka banget kalau misalkan sop itu pakai tahu. Wah, mantep banget rasanya. Tahu kita goreng kering, kalau udah kemudian bisa kita angkat, kita sisihkan. Lanjut untuk menu berikutnya, saya goreng ayam goreng. Untuk resep menu ayam goreng udah sering saya share ya, kayak gimana. Di sini saya goreng seperti ini karena nanti saya mau air fryer gitu. Kita lihat air fryernya itu beneran mengeluarkan minyak atau enggak. Kemudian kita mau bikin sambal kecap. Di sini saya pakai 4 buah cabai orange seperti ini. Gak perlu terlalu lama untuk menggorengnya. Kita goreng di minyak panas sebentar aja. Kemudian langsung kita tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng. Lalu kita penyet-penyet, kita hancurin aja seperti ini. Pakai sendok aja juga udah cukup. Kemudian tambahin 1 siung bawang merah yang masih mentah. Lalu kita tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam atau sesuai selera aja untuk garamnya. Lalu akan saya tuang kecap secukupnya seperti ini. Wah, ini mantep banget sambal kecapnya. Bener-bener berasa, nggak cuman rasa kecap aja. Nah, ini dia menu hari ini. Ada tahu, kita goreng kering, kemudian ada ayam. Lalu di sini ada sop, langsung kita taburin dengan bawang merah goreng kalau mau dimakan. Lalu ada sambal kecap yang super menggoda dan perkedel 2 versi. Ada yang menggunakan telur dan tidak menggunakan telur bagian dalamnya. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, ayamnya mau saya masukin ke digital air fryer. Ini AF yang 1 ya, AF1 digital air fryer. Karena ayamnya udah digoreng, kita pilih yang gambar ayam tapi kita kurangin untuk waktunya seperti ini. Kita gunakan suhu 200 derajat Celcius dan waktunya adalah 15 menit. Ini dia hasilnya. Bagian luarnya udah kering ya, udah nggak kelihatan banyak minyak banget gitu. Dan seperti ini, kering, enak banget dan semakin matang. Nih bagian dalamnya, ya Allah subhanallah, minyak segitu banyak ya. Oke, kalau udah langsung aja yuk kita makan. Sekarang kita makan. Nah, di sini perkedelnya kan tadi ada 2 macam. Yang ini itu yang tidak menggunakan telur dan yang ini menggunakan telur. Sekarang kita lihat dulu ya perbedaannya yang menggunakan telur sama yang tidak menggunakan telur. Kita lihat bagian dalamnya. Nih seperti ini. Dan ini yang menggunakan telur. Ini perbedaannya, hampir nggak ada bedanya sebenarnya ya. Tapi kalau saya rasa ini lebih lembut karena memang bagian dalamnya nggak terlalu padat gitu. Kemudian yang ini lembut tapi dia padat gitu. Nah, kayak gini. Tuh, kalau dipencet dia tuh kerasa lembut banget gitu. Tapi kalau dimakan sama-sama enaknya. Oke, langsung aja kita makan dulu. Kita ambil sopnya yang banyak. Kasih kuahnya. Ambil ayam 1 pakai tahu. Terus kasih sambal kecapnya nih. Kita makan sopnya pakai perkedel kayak gini. Ini tahunya dimakan sama sambal kecap kayak gini. Enak.
Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menu harian ini bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk memasaknya nggak harus plak-ketiplak seperti ini. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya teman-teman yang lain juga dapetin inspirasi menu harian. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.